Jadi kalau bicara konflik, sejatinya Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia ini beragam, tidak sama. Allah berfirman, tunggu sebentar, di surah Hud ayat 117, Allah mengatakan, walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kata Allah, kalau Allah berkehendak, Allah jadikan semua umat manusia itu satu umat, nggak ada perbedaan. Lalu Allah sebutkan manusia itu akan terus khilaf, akan terus berselisih, kecuali orang yang dikasih rahmat sama Allah SWT. Dan untuk itulah manusia diciptakan. Jadi keberagaman yang ada itu sudah sunnatullah. Antum menikah dengan seorang wanita, wanita membawa seorang lelaki yang berbeda dengan diri dia. Jadi kalau bicara konflik, seakan-akan ada jaminan konflik itu akan terjadi. Jangan suami istri, kakak beradik yang keluar dari satu rahim aja konflik. Kakak beradik, nggak sama antum sama kakak antum. Yang satu bersaudara 4, yang satu bersaudara 5, dia akan mendapati 5 orang ini beda sama dia, nggak ada yang sama. Karakternya semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Ketika pemikiran ini ada berdiri kita, itu modal utama bagaimana menghadapi konflik yang ada sekarang. Antum nggak bisa maksa istri antum harus jadi seperti antum. Sebaliknya, istri juga nggak bisa menuntut suaminya harus sesuai dengan keinginan dia dan seperti dia. 4 sahabat Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, semuanya memiliki karakter yang beda. Abu Bakar tidak seperti Umar, Umar tidak seperti Uthman, Uthman tidak seperti Ali bin Abi Thalib. Tugas kita adalah bergaul dengan manusia sesuai dengan tipikal dia, bukan tipikal kita. Memperbaiki orang sesuai dengan kondisinya, bukan kondisi kita. Sebagian orang tidak memahami ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berdakwah tidak dengan satu cara. Ada sahabat yang suka dengan fulus. Dikasih fulus, masalahnya selesai. Ada antum nggak usah ribut-ribut. Ada fulan kasih fulus, salam tempel. Antum punya istri, ribut-ribut, antum belikan gelang emas, bungkus kado, dek, ini yang bisa aku berikan kepadamu. Ya Allah mas, repot-repot mas, Masya Allah. Wih, selesai sudah urusannya. Hati cuma butuh fulus. Tapi ada yang tidak perlu fulus. Dia punya duit, dia butuh perhatian. Menyelesaikannya dengan perhatian. Antum bagaimana? Baru sampai mobil telepon istri antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa telepon? Baru keluar rumah katanya. Nggak tahu anak kepikiran sama anti. Allah Akbar. Istri itu jadi di sini cara memperbaikinya jamaah. Ada sesuatu yang perlu diperbaikin. Ada yang dengan pujian. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbagi pujian kepada sebagian sahabat karena mereka suka pujian. Ada yang suka cinta, antum kasih cinta.
Jadi ketika Anda bicara bagaimana memanage konflik, antum yang lebih tahu dengan istri antum nantinya. Istri anak ini tipikal yang seperti apa? Ada yang tipikal ngambekan. Apa yang harus antum lakukan? Ada perempuan-perempuan yang kalau dimanja malah menginjak-nginjak suaminya. Ada. Maka antum harus tahu ini nggak bisa seperti ini, Ustaz. Anak kayaknya harus marahin. Ada yang dimarahin. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah memarahin Sofia. Jadi Sofia ini dalam satu perjalanan dia naik onta yang nggak bisa lari. Akhirnya terlambat datangnya Sofia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanti Sofia di dalam kota Madinah. Ditunggu Sofia, udah nangis-nangis. Nangis-nangis dia. Hamaltani ala ba'irin bati. Ya Rasulullah, engkau memberikan kepada aku tunggangan seekor onta yang gak bisa lari, kata dia. Sambil nangis, Nabi SAW mengusap air matanya Sofia supaya Sofia ridha, minta maaf Nabi sama Sofia. Tapi Sofia tetap marah, tetap gak mau diem. Ketika itu Rasul SAW marah sama Sofia. Ditinggal sama Nabi SAW Sofia. Akhirnya gantian sekarang, Sofia yang bingung. Sofia bingung padahal malam hari itu malam harinya Sofia. Artinya waktunya Nabi bermalam di rumahnya Sofia. Akhirnya Sofia bingung, ini terjadi konflik ini sudah. Maka Sofia langsung berhenti menangis, tidak mencari Nabi Muhammad SAW. Dia berangkat ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia minta tolong Aisyah, ini masalahnya kayak gini, tolong engkau perbaikin hubunganku sama Nabi Muhammad SAW, kata dia. Malam hari ini aku hadiahkan buat engkau. Hadiah buat siapa? Aisyah. Nabi SAW sore hari itu keliling ke rumah istri-istrinya. Sampai di rumah istrinya, rumahnya Aisyah. Aisyah itu pakai baju bagus, bersolek, ada parfumnya ini. Nabi SAW masuk, ada apa engkau ini? Ini bukan malammu, kata dia. Apa kata Aisyah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah, Allah kasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Tahu Nabi SAW, berarti Sofia menghadiahkan malamnya buat Aisyah. Selesai konfliknya ya. Dan subhanallah, pernah terjadi konflik yang cukup berat di rumah Nabi Muhammad SAW sama Zainab bintu Jahsh. Dalam hadis ini juga peristiwa berkaitan dengan Sofia ini. Nabi SAW mengatakan kepada Zainab, Zainab, kalau engkau pinjamkan ontamu kepada Sofia. Apa kata Zainab? Oh, engkau mau kasihkan ontaku kepada Yahudi itu? Marah Nabi sama. Itu 3 bulan dihajar itu Zainab. Subhanallah. Sampai Zainab itu membalik kasurnya Nabi Muhammad SAW. Berarti dia sudah putus asa, Nabi gak akan datang lagi ke rumahnya. Setelah 3 bulan Nabi SAW datang ke rumahnya, Zainab ya kemudian terjadi saling memaafkan di sana, selesai urusannya. Artinya konflik itu akan terjadi. Antum sudah harus siap. Karena antum akan berhadapan dengan manusia yang tidak sama dengan diri antum. Dia punya keinginan, antum punya keinginan. Dia punya hobi, antum punya hobi. Dia dilahirkan dari satu rahim dan antum dilahirkan di rahim yang berbeda, yang membawa ya sifat-sifat dan tabiat-tabiat yang berbeda. Terus bagaimana menghadapi konflik? Yang pertama,
Jangan marah. Jadi kalau ada permasalahan, jazakallah khair. Syukran. Ini kok kayaknya menghadap ke ana jemaah, bukan? Anunya. Enggak dihadapkan ke. Oh iya. Bismillah. Ya gerak aja enggak apa. Bismillah. Alhamdulillah. Pemimpinnya di rumah siapa? Suami. Kalau ada masalah, antum yang tanggung jawab. Marah itu tidak menyelesaikan masalah. Berapa banyak konflik yang disebabkan masalah remeh berakhir dengan perceraian. Padahal masalahnya adalah air jahe hangat yang terlalu banyak gulanya, kemanisan. Ini sekarang kemanisan nih jemaah. Suami ngatakan, "Dek, ini kemanisan jahenya, Dek." Mas sudah dibikinkan masih komplain, Mas. Ini masalah sudah. Masalahnya remeh. Padahal kalau istri ngomong, "Minta maaf Mas, sini Mas, ana tambahin air." Selesai kan urusannya. Tapi kadang-kadang ada istri yang merasa dia suami nggak tahu syukur, nggak terima kasih. Akhirnya dia marah sama suaminya. Dari sini suami marah, akhirnya diambil dituangin. Mulai berantem. Karena dari marah. Penghuni surga itu nggak suka marah. Maka Allah katakan tentang penghuni surga itu, wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang suka menahan emosi mereka. Wal afina 'anil nas, mereka suka memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Maka ingat, antum ketika ada konflik, antum tahan emosi antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau marah salah seorang di antara kalian, diam. Antum marah semestinya. Kita lihat Nabi SAW ketika marah dengan Sofia, apa yang beliau lakukan? Beliau diam, ditinggal. Karena ini solusi gitu. Kalau beliau berbicara, yang ada bantah-bantahan. Makanya berapa sering antum melihat dalam rumah itu lempar-lemparan piring. Bermula dari dibantah ucapan suami, atau ucapan istri dibantah. Dalam kondisi dia emosi. Nabi SAW tahu Sofia sedang marah, maka Nabi diem. Pernah terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Muhammad SAW. Nabi SAW datang ke rumahnya Fatimah siang hari. Biasanya Ali tidur, nggak ada Ali di rumahnya. Ini mertua yang peduli. Dia ngelihat ada sesuatu di rumah putrinya. Ditanya sama Nabi SAW, aina ibnu ammiki? Nggak ditanya mana suamimu, tapi ditanya kemana anak pamanmu. Diingatkan dengan hubungan rahimnya. Kemana anak pamanmu? Katanya Fatimah, bayangkan Fatimah ribut sama Ali. Ghadabani anifan falam yaqil indi. Tadi marah sama aku, atau aku bikin marah dia, kemudian dia nggak mau tidur siang di rumah. Terjadi di rumah Sayyidatu Nisa'il Alamin, wanita termulia di alam semesta ini. Itu salah satunya adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu ala nabiyina wasallam. Ghadabani anifan falam yaqil andi. Maka dicari sama Nabi SAW. Ternyata ada di mana Ali bin Abi Thalib? Tidur di Masjid Nabawi. Tidur
Selendangnya terlepas, punggungnya penuh dengan debu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Ali, "Qum Aba Turab, qum Aba Turab." Bangun, bapaknya debu. Yuk bangun. Dibangunin sama Nabi SAW. Artinya ketika ada masalah, diam. Kalau antum berbicara, takut yang keluar itu tanpa kontrol antum. Bisa jadi antum mengatakan kepada istri antum, "Aku pisah kamu." Padahal masalahnya cuma apa? Air jahe yang kemanisan. Jadi cerai. Ini banyak jemaah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, emosi itu ada, tapi tahan, diam. Kalau engkau dalam kondisi berdiri, duduk. Orang yang marah dalam kondisi berdiri, biasanya dia punya keinginan untuk melampiaskan amarahnya dengan tangan. Dia pukul istrinya, dia lempar istrinya. Sampai kemarin ada seorang wanita ngomong, "Ya Ustadz, ana yang salah Ustadz. Ana ini suka cemburu sama suami ana. Sampai suami ana itu marah sama ana Ustadz. Ana yang salah," kata dia. "Semalam ana bikin marah suami ana sampai ana dicekik sama suami ana Ustadz. Tapi perempuan ini ngomong, tapi ana yang salah Ustaz." Dia tahu diri. Dan sekarang suami ana ngomong, "Ustaz, hari Sabtu kemarin," dia tanya, "hari ini dia akan datang bersama keluarganya, akan membicarakan masalah ana, kayaknya nggak bisa dilanjutkan lagi sudah." Karena ada wanita-wanita yang terlalu cemburu, sampai bongkar-bongkar HP-nya suami, ya macam-macam. Suami jadi risih gitu loh. Ketika sudah tidak ada saling percaya dalam rumah itu, yang ada saling curiga, itu berat hidupnya. Tadi Anda sampaikan, ketika marah suami dalam kondisi berdiri itu bisa jadi memukul. Maka kata Nabi SAW, "Falyajlis," duduk. Kalau duduk masih marah ya, ngelihat gelas ini kepingin dilemparkan gelas ini, mau seperti itu. Rebahan dia, rebahan. Dan ingat, antum ketika melihat pasangan hidup antum melakukan kesalahan, antum juga melakukan kesalahan. Jadi untuk menghibur diri, ketika melihat ada kesalahan dilakukan pasangan hidup kita, supaya kita tidak marah, supaya tidak terlalu emosi, tahulah engkau manusia biasa yang penuh kesalahan. Kata Nabi SAW, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua manusia itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan berarti dia tidak ngulangin dosanya, jemaah. Bisa jadi orang bertobat kemudian ngulangin dosanya, tapi ketika dia bertobat dia sudah niat untuk tidak ngulangin. Kan syarat tobat sudah jelas. Karena ada seorang wanita, ini juga masalah keluarga. Ada seorang wanita yang mengatakan, "Ustadz, ana dapetin suami ana main judi online Ustadz 2 kali. Waktu itu ana sumpah Ustadz, sumpah pakai Quran lagi sama suami ana. Suami ana janji tidak akan main judi online lagi. Dan dalam sumpah itu ana katakan, kalau engkau main judi online lagi, aku minta pisah." Sampai seperti itu. Suaminya alhamdulillah tidak main judi online berapa lama. Tapi setelah berapa bulan main lagi Ustaz. Akhirnya ana minta pisah Ustaz. Tapi ana nyesel Ustaz. Istrinya nyesel gitu loh. Padahal kan bisa diselesaikan tanpa bercerai sebenarnya. Ana sampaikan,
Orang itu bertobat tidak harus tidak mengulangi dosa itu. Bisa jadi dia benar-benar bertobat tapi karena godaan ya, kemudian dia terjebak dalam dosa lama yang sejatinya dia sudah bertobat. Jadi itu ingat kita. Semua berbuat salah. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga menghadapi konflik ini. Dapat antum. Yang kedua apa? Yang pertama apa? Jangan marah. Yang kedua, ingat semua berbuat salah. Ya apa jemaah? Yang ketiga, ketahuilah bahwasanya hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Jadi antum mau sama istri ini, antum mau cerai sama dia, antum mau jadi duda, antum tetap dalam ujian, tidak akan lepas dari ujian. Yang lulus dari ujian itu dua orang. Satu bersyukur, yang satu bersabar. Ada yang diuji dengan harta, seperti Qarun. Akhirnya dia tidak lulus. Ada yang diuji dengan penyakit dan kehilangan harta, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Beliau bersabar. Ada yang diuji, tidak punya anak bertahun-tahun. Kadang-kala masalah konflik itu disebabkan nggak punya anak. Ada yang diuji, Nabi Ibrahim alaihissalam berapa tahun nggak punya anak. Nabi Zakaria berapa tahun nggak punya anak. Ketika seorang melihat, ya ini memang ujian, aku dapat istri seperti ini, iya. Atau istri mengatakan, Ustadz, ana dapat suami kok zalim Ustadz ya. Dia mudah sekali marah, mudah sekali mencaci maki. Apakah kemudian anti gugat cerai? Selesai masalahnya, anti keluar dari ujian itu, anti akan menjadi janda dan terjebak dalam ujian mungkin yang lebih besar. Mungkin juga ketika anti jadi janda, bawa anak, suami nggak peduli sama anak-anak anti. Anti akhirnya harus bekerja sendiri. Jadi seharusnya orang memandang hidup ini ujian, sudah anak akan hadapi. Makanya sebagian ulama itu Masya Allah, ketika dia dapat istri yang akhlaknya buruk, yang suatu hari sohibnya itu datang ke rumahnya alim ulama ini jemaah. Alim ulama, sohibnya bertamu, dilihat istrinya alim ulama ini kok kayaknya kurang adab. Ngomongnya kasar macam-macam. Sama tamunya, ente kenapa nggak ceraikan dia? Banyak perempuan lainnya. Kata dia, aku takut istriku ini adalah ujian buat aku karena dosa-dosaku. Aku takut kalau nikah lagi dapat yang lebih parah dari dia. Udahlah yang ini ana jalanin. Masya Allah. Artinya seorang tahu diri gitu loh. Hidup ini ujian. Dan kita tadi awalnya kita sebutkan jangan marah, banyak berbuat dosa, kita melakukan kesalahan. Bisa jadi pasangan hidup kita itu gambaran dari dosa-dosa yang kita lakukan sebagai penghapusan dosa buat nanti. Ini yang menyebabkan akhirnya sebagian orang hidup bersama suaminya dengan konflik yang tidak berujung sampai mati. Antum pernah melihat orang tua kita, kadang-kadang antum melihat abah ibu ini ribut gak mari-mari, tapi Masya Allah habis gitu makan bareng lagi, ngobrol bareng lagi, tapi konflik-konflik terjadi di antara mereka karena mereka tahu ya sudah ujian hidup ini jemaah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tapi antum juga yang keempat ini harus mengevaluasi diri. Karena kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal.
Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki. Bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit itu adalah hutang riba, karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, gak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Kemudian yang ke-5. Masya Allah, ada yang keempat, ada yang ke-5. Nah, apa yang keempat? Evaluasi diri. Mengevaluasi diri. Yang ke-5, masalah dalam rumah jangan keluar dari tembok rumah. Masalahnya tetap di sini. Kadangkala ada orang ngomong, ini ngomong di sini, habis di sini. Jangan keluar rumah. Kenapa? Kita tuh nggak tahu di luar rumah orang itu suka sama kita apa tidak. Banyak orang-orang yang subhanallah jamaah ingin merusak rumah tangga kita. Sampai pernah seorang suami itu sering ditelepon sama perempuan. Telepon perempuan. Setiap perempuan itu telepon, dia ngomong sama ini, ngomong sama kau. Nggak tahu perempuan ini maunya apa. Terakhir, kalau yang ngomong perempuan dimatikan sama perempuan ini, sama penelpon ini. Sampai suatu hari lakinya yang ngomong sama istrinya, engkau kenapa sih kok suka telepon anak? Kata dia, ya aku iseng aja, nggak suka ngeliat kalian kok harmonis banget hidupnya. Ada orang-orang yang nggak suka antum itu harmonis. Sehingga kalau masalah dalam rumah keluar, masalahnya satu jengkal sama dia dipanjangin. Jadi ada masalah-masalah yang kecil kalau keluar rumah jadi panjang. Antum jangan ceritakan masalah buat yang akhwat nih. Yang akhwat, tolong jangan ceritakan kalau ada konflik dalam rumah kepada ibu atau ayahnya. Ini sebagai bentuk berbakti kepada orang tua. Ayah ibu itu sudah membesarkan anti, udah capek. Kok sekarang engkau sudah menikah masih merepotkan orang tua lagi? Maka usahakan engkau hadapin masalahnya. Yang kedua, kadangkala kalau engkau sampaikan kepada orang tua ini cinta sama anti. Dan mungkin orang tua nggak suka sama suami anti, tapi anti cinta sama suami anti. Banyak terjadi perceraian gara-gara konflik itu sudah sampai ke rumah orang tua. Jadi nggak terima, bapak ibunya itu nggak terima anaknya disakitin. Kejadian di Malang, ada seorang yang suka telepon anak. Dia tanya, Ustaz gimana Ustaz? Anak punya istri Ustaz. Akhirnya dibawa sama orang tuanya. Ingat para orang tua. Antum kalau jadi orang tua, bapak ibu itu nggak punya hak ngambil anaknya kembali. Kecuali dengan gugat cerai. Dan itu pun melalui proses pengadilan.
Setelah diambil anaknya, subhanallah, sang anak di dalam rumah orang tuanya rindu sama suaminya. Rindu. Karena suaminya, teman tidur dia, teman makan dia. Sekarang dia hidup sama orang tuanya seperti seorang janda. Padahal masih punya suami. Dan dia kepingin balik ke suaminya, orang tuanya sudah mengatakan nggak boleh. Penyebabnya siapa? Engkau menyampaikan masalah itu kepada orang tua. Jangan, sudah. Engkau selesaikan. Kalau nggak mampu, silahkan konsultasi. Tapi dengan dua catatan. Orang yang engkau ajak konsultasi itu orang yang amanah. Yang kedua, orang itu ingin kebaikan buat dirimu. Karena kalau tidak, berbahaya. Curhat jangan di medsos. Ada seorang perempuan, adiknya telepon ana, Ustadz, ana merasa kakak ana ini punya masalah berat, Ustadz, sama suaminya, Ustadz. Ana minta solusi. Antum tahu dari mana? Ana tanya. Ana lihat status kakak ana, Ustadz. Status kakaknya benci dengan seorang lelaki, maksudnya suaminya. Kalau antum sampaikan di medsos, kira-kira apa yang akan terjadi? Suami akan lebih marah lagi gitu. Maka cari orang yang amanah dan cinta kebaikan buat antum. Seperti antum kalau mimpi kebaikan, itu nggak boleh diceritakan kepada semua orang. Antum boleh cerita kepada orang yang mencintai antum. Mimpi buruk jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Antum mimpi buruk jangan cerita sama siapa-siapa. Takut ditakwilkan ngawur. Akhirnya antum hidupnya susah gara-gara mimpi itu. Ana mimpi rumah ana kebakaran, Ustaz. Temennya, oh kayaknya ya, kamu mau cerai sama suamimu, kata dia. Akhirnya benar terjadi perceraian. Gara-gara itu jadi beban buat dia. Maka tolong, kalau mau curhat, curhat sama orang yang amanah dan cinta kebaikan buat dirimu. Tentunya orang ini juga punya ilmu karena bisa mengarahkan. Sohib, tidak semua sohib anti amanah. Tidak semuanya cinta kebaikan. Sebagian sohib kita itu memanfaatkan kita. Dia dekat sama kita karena kepentingan. Bisa jadi dia iri dengan keharmonisan rumah tangga kita. Ketika antum anti cerita, ana kok kayaknya curiga sama suami ana ya. Oh, memang ana berapa kali kelihatan sih suami kamu. Kelihatan apa? Ya kelihatan ke masjid maksudnya. Hati-hati. Baik. Kemudian cari akar permasalahan. Apa sih masalahnya? Jadi dokter itu sebagian ngasih obat dengan harapan pasien balik lagi. Tapi kebanyakan dokter enggak. Dia ngasih tahu, nih, ketika dia datang, laporan, dok, ana sakit, dok. Apa sakitnya? Suka batuk, dok. Ada dokter yang kasih obat batuk. Tapi ada dokter yang tanya, kamu ngerokok? Iya, dok. Kamu kalau mau sembuh berhenti ngerokok. Kalau enggak ada manfaatnya ini, obat ini. Sampai ada dokter mengatakan, kamu kalau masih ngerokok jangan kesini lagi sudah. Nggak ada gunanya obat ini. Karena penyebabnya kamu tahu. Tapi tetap dilakoni gitu loh. Maka dalam masalah rumah tangga ini kita harus cari apa penyebabnya sih. Kalau penyebabnya ternyata remeh, seringkali masalahnya remeh. Masalah apa? Suami pulang kemalaman. Setiap pulang malam istri tanyanya apa? Dari mana, Mas?
Ya dari tempat kerja tadi. Ngapain? Ya lakukan kerjaan. Sama siapa? Ini kayak polisi aja cuma sedang bikin BAP itu. Subhanallah. Akhirnya suami mulai naik suaranya, ribut. Berarti kan istri tahu penyebabnya ini pertanyaan-pertanyaan yang kurang berguna. Diganti pertanyaannya. Suami pulang, tanya, mas kayaknya mas capek mas, mau dipijit mas. Allahu Akbar. Itu selesai masalahnya mas. Sambil dipijit ya, ngobrol sama suami. Mas punggungnya kok keras mas ya, ngerjain apa di kantor mas? Ceritalah suami. Tadi itu mobilnya kempes bannya, ganti ban. Artinya nggak perlu awal datang dalam kondisi capek, istri langsung nyerang gitu loh, dengan suara yang penuh tuduhan. Capek suamimu ini. Dan buat para akhwat, ketahuilah akhwat ini Allah ciptakan mampu meredam amarah suami. Makanya perempuan itu disebut sakan, tempat ketenangan dan kedamaian. Menikah pun untuk mendapatkan sakinah. Jadikan itu perempuan mendapatkan sakinah di diri anti. Nah, jadi cari sebabnya. Cari sebabnya. Kalau sebabnya di suami, berarti ada usaha untuk memperbaiki suami. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para suami atau suami istri untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ada caranya ngasih tahu suami, suami ngasih tahu istri juga ada caranya. Jangan di depan anak-anak. Jadi ada garis merah yang nggak boleh dilewatin. Ada garis merah nggak boleh dilewatin. Dan rasa pembahasan Ustadz Fadlan sudah tentang hak-hak dan kewajiban. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan. Ada hal-hal yang demi menjaga. Contohnya buka HP pasangan. Itu garis merah, janganlah. Kecuali suami yang memberikan izin. Baik, kemudian ketika sudah tahu sebabnya, maka berusaha untuk memberikan nasihat. Dan istri ini yang keberapa? Yang ketujuh, istri banyak mengalah. Kenapa istri kok harus mengalah, Ustaz? Karena suami ini pemimpin. Pemimpin itu biasanya nggak semuanya, itu agak gengsi mau minta maaf. Padahal yang salah pemimpin. Makanya di mana-mana selalu pemimpin nyalahkan anak buahnya. Ini gara-gara kamu. Padahal yang memerintahkan siapa? Dia yang merintahkan. Suami ngomong sama istrinya, "Dek, aku kok kepingin makan rawon, Dek ya." Dibikinkan rawon sama istrinya. Mungkin suami lupa. Sampai rumah, loh kok rawon lagi? Istri nggak perlu jawab, "Mas, kan kamu yang minta rawon." Jangan. Ini akan memicu keributan. "Ya Allah mas, minta maaf, aku kira kau kepingin rawon mas, minta maaf mas." Ya sudah nggak apa-apa, selesai sudah urusannya. Dia makan gitu loh. Jadi yang ngalah itu istri. Istri selalu ngalah. Insya Allah kalau istri ngalah selalu selesai masalah. Itu kata Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum binisaikum min ahlil jannah."
Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian penghuni surga? Bala ya Rasulullah, tentu maulah. Lalu Nabi SAW mengatakan, kullu waludin wadudin a'ud idza usi'at au asa'at ila zawjiha au idza zalamat au zulimat. Kata Nabi SAW, wanita itu adalah yang pengasih, yang subur, dan suka kembali kepada suaminya. Yang kalau dia berbuat salah, dia berbuat zalim, atau perempuan itu yang dizalimi oleh suaminya. Jadi dalam dua kondisi, perempuan ini melakukan kesalahan atau dia yang dizalimi sama suaminya, dia datang kepada suaminya. Dia pegang tangan suami. Dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadik. Ini tanganku di atas tanganmu. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau memaafkan aku. Yang salah siapa? Suaminya padahal. Yang minta maaf istrinya. Biasakan seperti ini. Perempuan biasakan seperti ini. Untuk dia memanage konflik itu supaya nggak ada. Kesian sama anak-anak lah kalau ribut terus. Padahal sang ibu bisa dengan mengalah selesai masalahnya. Karena sebagian wanita nggak mau ngalah. Dia mengatakan, Ustadz, bukan ana yang salah, Ustadz. Nabi SAW tidak bicara siapa yang salah. Tapi Nabi bicara siapa yang mengalah. Siapa yang mengalah? Istri. Tapi kalau ternyata istri antum yang marah, apa yang harus antum lakukan? Ini nggak tahu diri ini istri Ustaz. Anak ini pemimpin di kantor, anak dihormatin orang Ustaz. Anak keluar rumah dicium tangan anak. Sampai rumah sama istri dibentak-bentak anak Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Sabar juga. Bahkan Nabi SAW pernah ada masalah yang cukup besar di rumah. Istrinya Aisyah memecahkan piring di rumah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Nabi SAW sedang bersama tamu di rumahnya. Di rumahnya Aisyah. Salah satu istrinya kirim makanan. Ya untuk tamunya ya. Di piring. Ada pembantunya yang ngantarkan. Sampai ke rumah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Piring itu ditampel sama Aisyah. Ditampel di depan tamu-tamu sallallahu alaihi wasallam. Jatuh piar. Kuenya berantakan, piringnya pecah. Apa yang dilakukan oleh suami? Ini bicara manajemen konflik. Nabi SAW sambil ngambilin makanannya dikasihkan kepada tamu-tamunya, beliau mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu tadi, ini makan ini. Selesai. Nabi tidak urusin istrinya. Tapi Nabi melihat ini konflik bisa membesar kalau istri yang sana tahu piringnya pecah. Maka piringnya Aisyah diambil, dikasihkan kepada pembantunya. Makasih ya, suruh bawa ke sana. Apakah di malam hari Aisyah didudukkan? Nggak ada riwayat yang menjelaskan hal itu. Jadi masalah di situ habis di situ. Nabi tidak mengatakan engkau tidak tahu diri, memalukan aku di depan tamu-tamu melakukan itu. Sama sekali. Kenapa? Karena Nabi tahu dengan sifat wanita sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pun bersabar. Jadi sekali-kali suami itu yang minta maaf sama istrinya, yang ngalah. Pernah suatu hari pula di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah itu mengangkat suaranya lebih keras daripada suara Nabi Muhammad SAW, sampai Abu Bakar mendengar.
Abu Bakar minta izin masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW, dikasih izin, beliau langsung datang menjumpai Aisyah untuk menampar Aisyah, untuk memberikan pelajaran kepada putrinya. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah SAW, berani-beraninya kau ngangkat suaramu lebih tinggi daripada suara Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Nabi duduk, alhamdulillah ada bapaknya datang. Ya, kasih tahu nih anakmu kasih tahu ini. Enggak. Nabi SAW langsung bangun menghalangi Abu Bakar supaya tidak bisa menyentuh Aisyah radhiyallahu taala. Dihalangin, diselamatkan Aisyah ini dari bapaknya. Akhirnya Abu Bakar merasa gak enak, pulang nih. Selesai kejadian itu, duduk nih, udah kondisi tenang tapi masih diem-dieman ya. Namanya habis marah. Nabi lalu mengatakan SAW, engkau gak ngelihat tadi aku belain kamu dari orang yang memukul kamu tadi? Iya. Akhirnya baikan mereka berdua. Abu Bakar datang lagi ngelihat Aisyah sama Nabi SAW lagi ketawa-ketawa ya. Apa kata? Ya Rasulullah, adkhilna fi sulhikuma au fi silmikuma kama adkhaltumunani fi harbikum. Ya Rasul, masukkan aku dalam perdamaian kalian setelah engkau masukkan aku dalam peperangan kalian. Akhirnya masuk lagi gitu Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Jadi ada masalah yang bisa diselesaikan sebenarnya semuanya. Masya Allah. Taib. Jadi saling mengalah. Tapi lebih utama istri mengalah sama suaminya, suami juga kadang-kala mengalah sama istrinya. Kadang-kala konflik di dalam rumah itu tidak selesai. Apa yang harus dilakukan? Ana sudah berusaha Ustaz memperbaiki suaminya, tapi suami tetap gak mau jadi baik. Kadang-kala suami ngomong, Ustaz, ana berusaha untuk ngajak istri ngaji ya, untuk hijrah, tapi dia tetap gak mau Ustaz. Keributan tidak bisa dihindarkan tiap hari. Cara yang terakhir bukan cerai. Apa? Mediasi. Kirim mediator. Ini Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 35. Allah mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Di surat An-Nisa ayat 35 Allah mengatakan, kalau kalian takut wa in khiftum shiqaqa bainihima, pertikaian di antara keduanya yang ya gak bisa dihindarkan lagi, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka kirim utusan dari pihak keluarga istri dan utusan dari pihak keluarga suami. Orang lain sekarang sudah harus memasukkan pihak lain. Kenapa? Karena dua orang ini merasa semuanya benar. Orang kalau merasa salah dan dia mengalah, selesai urusannya. Tapi sang suami merasa dia yang benar, sang istri merasa dia yang benar. Lalu dibutuhkan dua orang yang melihat siapa sebenarnya yang salah, siapa sebenarnya yang zalim dalam masalah ini. Ini ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ibn Abi Mulaikah, bahwasanya Aqil ibn Abi Talib, Aqil ibn Abi Talib berarti saudaranya Ali bin Abi Talib, dia itu menikah dengan Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah salah satu dedengkot orang-orang musyrikin yang terbunuh pada waktu perang Badar, yang dibunuh oleh Hamzah atau dibunuh oleh Ali pada waktu itu. Ini menikah, Aqil menikah dengan putrinya Utbah. Faqalat,
Tasiru ilayya wa unfiq alaik. Katanya istrinya mengatakan, udahlah kau nikah sama aku yang kasih nafkah kepadamu. Sebenarnya kewajiban memberikan nafkah siapa? Suami. Tapi ada perempuan yang kaya raya, udah yang penting kau jadi suamiku, engkau nggak usah ngasih nafkah aku lah, aku yang kasih nafkah kepadamu. Ini istri boleh mengatakan itu. Jadi kalau ada akhwat-akhwat yang sudah mapan hidupnya ya, mungkin dia dapat warisan banyak dari orang tuanya, dikasih usaha sama orang tuanya, kemudian dia melihat ada seorang ikhwan yang baik hati, dia mengatakan melamar diri ikhwan tersebut, mau dia kirim orang, nggak ada masalah. Ini yang terjadi dengan Aqil bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Utbah. Kemudian fakana idza dakhala 'alaiha qalat aina Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah. Setiap kali Aqil ini masuk ke rumahnya Fatimah, Fatimah itu selalu bertanya, Utbah bin Rabi'ah di mana? Syaibah bin Rabi'ah di mana? Dia cerita tentang bapaknya sama pamannya, dia tanyakan kemana, ada di mana. Mereka ini sudah, Fatimah masuk Islam, bapaknya kan mati dalam kondisi kafir. Suatu hari kayaknya lagi sakit hati atau ada masalah Aqil bin Abi Thalib ini, ketika Fatimah bertanya, katanya Aqil, ala yasariki finnar idza dakhalti. Engkau mau tahu bapakmu di mana? Utbah bin Rabi'ah sama Syaibah bin Rabi'ah itu akan ada di sebelah kirimu nanti kalau kamu masuk neraka. Ini suami ngomong sama istrinya kayak gitu, coba. Maka akhirnya marah ini Fatimah. Langsung dia pakai bajunya berangkat menjumpai Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia laporkan ucapan suaminya ini. Ketika sampai ke menjumpai Utsman radhiyallahu taala anhu, Utsman ketawa-ketawa. Ini masalah ringan, masalah remeh, masalah rumah tangga yang bisa diselesaikan. Akhirnya Utsman mengirim 2 orang. Mengirim Abdullah bin Abbas dan mengirim Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini dari pihak keluarganya Fatimah binti Utbah. Ibnu Abbas dari keluarganya Aqil bin Abi Thalib. Untuk dilihat. Fatimah udah pulang duluan. Akhirnya datanglah Abdullah bin Abbas dengan Muawiyah. Ibnu Abbas mengatakan la ufarriqanna bainahuma. Aku akan pisahkan antara keduanya, sudah kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ada Muawiyah ketika itu mengatakan, ma kuntu li ufarriqa baina syakhsaini min bani Abdi Manaf. Aku nggak mungkinlah 2 orang dari keturunan Abdi Manaf harus kita pisahkan. Coba kita usahakan lah. Akhirnya sampai sana ternyata pintu rumahnya sudah ditutup, jamaah. Berarti masalahnya sudah selesai. Ya pulang sudah mereka. Urusannya ini. Kadang-kala masalah itu masalah ringan. Alhamdulillah dia datangnya Fatimah kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan. Sehingga bisa memberikan solusi. Bapaknya sudah mati. Ibunya mungkin sudah tiada. Kalau dia berangkat kepada orang yang tidak cinta sama dia, yang tidak ingin kebaikan sama dia, yang akan terjadi biasanya perpisahan. Maka tugas mediator ini melihat 2 orang ini. Cara yang lain, para ahli fikih itu menyebutkan 2 orang yang bertikai ini yang konflik terus nggak selesai-selesai, dititipkan ke rumahnya orang yang alim. Dititipkan, tahu rumahnya orang yang alim. Dia mungkin punya rumah besar, taruh rumahnya untuk dilihat. Yang bermasalah ini siapa sebenarnya? Kalau yang bermasalah itu suami, maka suami dikasih tahu, kamu itu sebenarnya yang salah. Maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, dan istri boleh tidak melayani suami atas perintah mediator. Tapi kalau ternyata yang salah istrinya, istrinya pun didudukkan. Yang salah engkau selama ini.
Engkau wajib melayani suamimu, nafkah ya sudah, suami nggak mau ngasih nggak apa-apa, untuk menghukum dirimu nanti. Jadi diserahkan kepada mediator, tidak bercerai. Namun terakhir kalau memang tidak mungkin, maka perceraian adalah solusi terakhir. Tapi perceraian itu pun bertahap. Talak pertama, dilihat setelah talak pertama mungkin berubah. Talak kedua, dan itu akan dibahas oleh Ustadz yang lainnya insya Allah tentang pembahasan tolak. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab.